Pernahkah kau Pernahkah? merasa Pernah nggak lo merasa kalau lo Apa? mendaki gunung itu bakal menjadi akhir dari hidup lo? Pernah Ji. Pernah. Lu pernah? Tapi kalau lu sih emang iya gua sih. pernah- Dari postur sih iya sih. Gue pernah mendaki gunung. Kan kita bertiga anjing. Kapan banget perut gue ternyata pengen Kapan? berak. Yang mana? Kapan, Kita anjir? ke ini anjir. Gunung yang Kita. bapaknya Epot. Jangan Oh, Gunung ini. Perahu. Gunung Perahu. Tapi kan bapaknya- itu apa namanya? itu gunung Misi-misi anak bagong. Jangan Sisi anak bisi-bisi kalau bagong. anak bagong gitu. Tapi itu gue ngerasa kayak anjir nih, gue kayaknya nggak kuat nih nyampe atas nih, gue pengen turun nih. Tapi kan itu perahu gunung Tamasya, Pep. Maksudnya gunung biasa, bukan Iya, yang Gunung Tamasya ke Binaria. tapi maksud gua Tapi gue situ sakit banget perut gue kayak pengen kalau berak itu anjing. beda anjir. itu kondisi. Tapi kan Lu kondisi kalau- badan lu. Pertanyaan lu kan pengen mati. Nggak, tapi kan Ya nggak ada udah. ya orang kayaknya buat mengakhiri hidup ya naik gunungnya. nggak ada lah. Nggak ada lah. Ada Tapi di kayaknya situ kalau dia. lu ke Kalau stres iya sih. ke Everest terus ke Papua yang Ya terakhir. itu kalau lu pasti nggak lu udah persiapan sih modar. Iyalah, ke Papuanya aja jauh anjir, udah capek di Tapi jalan kita lu. sepakat ya, kalau naik gunung itu berarti kan untuk Buat have mencapai fun. sesuatu dan have fun ya. Ya, betul. Semua orang juga pasti berpikir seperti itu. Nah, Have fun. tapi Gimana tuh? Tapi- Hai, sungguh kongnya sih. iya, jauh sebelum masa PKI di Indonesia, Ya. Sekitaran tahun berapa? 59 Oke, 9. di Rusia, Uni Soviet dulu namanya, belum ada Rusia. Palu Arit ya, dulu itu ada sekelompok pemuda-pemudi lah. Ya. Itu mencoba untuk mendaki di Gunung Ural. Kayaknya Gunung apa? Ural? Pegunungan Ural ya. Pegunungan Ural. Jadi itu Di daerah? masuk kan Rusia ya. Oh, Uni Soviet. Oke, Uni Soviet. Ural. Gimana sih geografinya? 0. Nol. No. Jadi itu pegunungan yang mau didaki itu adalah Ural. coba lu cek lu tadi apa? Gue lupa nama gunungnya. Dyatlov. Apaan? Bukan. Dia ada satu kan itu pegunungan. Jadi ada satu gunung namanya Satu puncak maksud lu. gunung tertentu yang mau dinaikin, cuman Oke. memang mereka nggak sampai di sana dan pada akhirnya itu justru adalah jadi hari terakhir mereka di hari ke tanggal 28 Januari 1959. Intinya kejadiannya nggak sehari kan? Intinya kejadiannya nggak sehari. Ceritain dong. Oh, sehari. Ceritain. Jadi gimana yang menurut Sehari. lo baca tuh gimana? Jadi konteksnya ini gue cari-cari ya apa sih misteri yang belum terpecahkan di bumi inilah, di apa namanya, di dunia ini ya, di dunia modern ya, abad ke-20 Iya. ya 20 ya, abad ke-20 ya, tahun Iya. 1959. Nah itu salah satunya adalah si Dyatlov Pass ini. Nah itu diambil dari Kata? nama pemimpinnya si Igor Dyatlov. Apa Pep namanya gunungnya? Gunung Ural Mountains. Ya udah. Bukan, itu kan pegunungan ya. Alpen. Kayak lu pegunungan ada satu gunung yang mau dinaikin. Oh iya. Pegunungan itu kan beberapa Beberapa gunung. Gimana sih geografi? Kacau banget anak IPA semua ini. Oh di lereng timur Bukan, itu tempat kejadiannya. Di lereng. Tujuan mereka mau naik gunung ke apa ini Ke nih, nggak ada puncak, materinya ke nih. puncak gunung apa? Gua nggak tahu. nih. Kagak ada produser gini. Nggak ada apa-apa Tapi nih. intinya gini. Apa deser? Intinya mereka mau naik di salah satu puncak di pegunungan Ural itu, tapi mereka terhenti di apa namanya, lereng apa tadi namanya, Pep? Lereng Kholat Shackle. Shackle. Itu disebut orang situ suku Mansi ya, itu adalah gunung kematian sebutnya. Oh, orang Mansi itu orang sana. Ya Asli suku sana. di masa itu ya, orang yang mendiami daerah pegunungan Ural itu dan tepatnya dekat sama lereng Shackle itu adalah si suku Mansi. Nah itu menyebutnya gunung kematian ya di bahasa Indonesia kan. Udah tau gunung kematian ya, masih Nah ini aja ya, masih mau ya. anak jadi muda, coy. jadi ceritanya itu tanggal 28 Januari 1959 itu mereka mau apa namanya, Trekking. mendaki gunung ya. Mereka ini kan mereka ini adalah kebanyakan itu, bukan kebanyakan, hampir semuanya adalah mahasiswa aktif di kampusnya itu Ural University, bukan Ural University. Ural Mereka anak teknik anjir. Politeknik, Baca anjir. Ural. Ceritanya apa sih? Bentar.
Cuma scroll atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah. Kagak dibaca ngantuk. Kagak ada Ngantuk. ada di itunya. Ada di Polytechnical Institute. Doang baca. Rural Political Institute. Udah ngantuk ini kata gue ngantuk ini. Rural Political Institute. Jadi mereka bukan semua anak teknik ya, anak politik ya. political. Iya, political. Bukan perasaan politeknik dah. Ada politik. Anjing kagak ada materinya tolol. Kagak. Oh, anak politeknik. Materinya kagak. Enggak, materinya ada di spreadsheet. Lu Kagak tinggal buka dibaca. spreadsheet. Malah buka Kumannya. Buka ini. Nyari di buka Google, anjing. Wikipedia. Jadi sebenarnya teman-teman bisa Bangsat baca gak lagi. guna yang lo kerjain, Van. Enggak, terus. tapi intinya konteksnya itu dia bersepuluh. Ah, betul. Bersepuluh itu sama satu itu adalah mereka tuh memang orang-orang yang terlatih sebenarnya. Mereka tuh bukan yang kayak Febri, kayak gue yang nggak pernah naik gunung. Terus Toto mau naik gunung gitu ya. Oh Enggak. iya iya. Jadi mereka orang-orang yang cukup terlatih dan dipimpin sama si Igor Dyatlov itu, dan mereka sempat meng-hire atau mengajak veteran perang dunia yang jadi pelatih Oh, pelatih fisik segala macam sama jagain track mereka lah selama naik gunung itu, karena yang dituju itu apa sih nama gunungnya gue lupa deh. Iya. Itu tuh di musim di saat itu dan di musim Dingin. itu musim dingin itu jalannya cukup ekstrim gitulah ya Gila. tracknya. Nah, satu orang itu dia pulang akhirnya. Gara-gara gak kuat dingin. Bukan, gara-gara memang dia kena penyakit. Dia ada kena penyakit. Gue lupa deh baca spreadsheetnya itu, dia ada, gue jabarin di situ, lu buka spreadsheetnya anjir. Ada Kita kena buka penyakit, ya. ada kena penyakit Hipotermia. apa? Bukan, anjing. Jadi intinya Bentar, pada 28 Januari Bapil. itu 1959 itu di pos satunya itu mereka Nyari di WA. Padahal tinggal buka Excel. Standby. Sheet anjir. standby, terus habis itu mereka dia harus pulang. Dia harus pulang karena Oke. kondisinya nggak memungkinkan. Tapi mereka bukannya pulang, mereka tetap lanjut naik ke pos berikutnya. Nah, Bahaya jadi itu. itu di tanggal 29 Januari sampai 30 Januari mereka tuh naik jalan gitu Gunung ya. Otorten. Otorten. itu akhirnya kejawab Ada juga. kan? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 25 Januari 1959. Salah lu bilang 28 tadi aja. Salah lu. Enggak, 28-nya itu udah tiba di udah pos. tiba di pos. Oh, udah tiba di pos. Udah tiba di Mulainya pos. lanjut dari si Yuri Yadin nih. Yuri Yudin itu Siapa? iya Yang pulang. sakit ya. Oh, yang sakit ya. Yuri Yudin itu ada nama-namanya ya. Ya. Nama-namanya dari Dia sakit apa? 9 Pak? orang Emangnya itu. si Yuri Yudin ini? Kalau dari yang berita gua yang lo baca, tangkep. itu dia ada sakit di Paru-parunya. perutnya ya, paru-paru apa perutnya gitu. Oh. Pokoknya penyakit dalam lah. Dapat. Intinya dia nggak memungkinkan untuk nanjak. Oke. Nah, kita dia pulang. Kemudian Jangan-jangan 9 orang itu dapet ya. berjalan. Apa? Cowok kan? Cowok. Cowok anjir. Ada 8 cowok, 2 cewek. Oh, 2 cewek. 2 cewek. Wah, Dari 8 cowok 2 ekspedisi ini. cewek, gokil. Oke. Terus Nah, intinya gunung lagi. mereka tetap nanjak. Sampai dengan tanggal 1 Februari 1959 itu tiba di lereng Shackle itu. Di sini misterinya. Waduh. Berarti total berapa ada kan 9 9 ya. jalan. Sisa 9. Berarti sisa satu orang itu selamat. Ya, selamat. Yes, di hari itu selamat. Tapi yang si tukang latihnya itu ikutan naik enggak ya? Enggak. Oh, cuma Pelatih ngelatih di mah bawah ya. naik. Iya, pelatih mah ngapain naik dia? Jadi aja. si 9 orang itu mereka tetap nanjak 1 Februari menjelang 2 Februari mereka bikin tenda. Pasang tenda Di di Otorten. lembah lereng Shackle itu. Bentar dah. Terus yang satu orang tadi akhirnya pulang dan selamat kan? Selamat. Selamat. Oh. Cuma Makanya itu kan tahun dia depan. yang Tapi ceritain lah. Sekarang udah Meninggal. meninggal lah. Ya iyalah kan gua nggak nanya sekarang, babi. Iya kan. Pada saat Iya, itu selamat kan selamat, akhirnya dari selamat, tragedi selamat. itu. Oke. Oke. Nah, misterinya adalah 9 orang ini harusnya dijadwalkan pulang tanggal 12 Februari 1959. Pulang nih. Lama juga ya. Iya, lama karena ini kan ekspedisi. Tapi Dan mereka bawa bekal banyak dong ya? bawa dong, mereka bawa bekal, mantap. bawa baju segala macem. Kalau nggak bawa bekal mau mati lu. Iya, Nah. makanya. Di lereng Shackle itu jejak terakhir mereka karena tanggal 2 Februari Shackle. itu
sampai dengan tanggal 12 Februari tidak ditemukan atau Iya. tidak ada kabar, mereka pulang. Nah, Oke. 12 Februari itu mereka masih ditunggu sebenarnya sampai tanggal 20 Februari 59. Oh, karena nggak ada kabar ya. Nggak ada kabar sampai tanggal 20 Februari 59. Hah, Akhirnya tim dari SAR. 12 harusnya turun, Iya. ditunggunya sampai tanggal Seminggu, 20. Kok iya. lama banget? Betul. Sampai tanggal 12. 12 apa 20? 12 Februari 12 harusnya pulang, tapi apa karena nggak balik? Ya, Harusnya mungkin kan bisa jadi rescue, extend. harusnya rescue naik, Betul. ngecek kalau udah aman diturun lagi. Tapi kan Harusnya ini gitu. harusnya kan gitu. Dulu Pernah itu di kan ini tahun ya? ini, sekarang Dulu ini. pernah di polisi Musim ya? sekarang. Dulu kan mungkin polisi? nggak kayak gitu. SAR. Kosar. Oh, ya, lanjut. Apa sih ngantuk Intinya. anjing? Tanggal 20 Februari itu mulai dilakukan pencarian. Ah, udah Karena mati, mereka sudah mati lah. dinyatakan hilang Iya sih. atau tidak kembali kan. Naiklah mereka. Nah, misterinya mulai pada saat mereka itu dicari di tendanya itu sudah terkoyak, Oh, tendanya hancur, koyak hancur, doang. dan ini misterinya di awal. Hmm. Tendanya itu kalau bahasannya di berita-berita itu ya, di artikel-artikel itu dirobeknya menurut penuturan tim SAR-nya itu adalah dirobeknya dari dalam, bukan Nggak, dari luar. Tahu dari mana dia dari dalam? Ya, mungkin jenis sayatannya atau jenis robekannya. Iya kali. sobekan. Kalau lu robek, kalau lu lagi gini, kalau lu keluar tenda ngapain lu robek dari luar? Nah, oh ya, sama mungkin ya. Ini nggak dijelasin di artikel, tapi kenapa mereka bisa menyimpulkan itu dirobek dari dalam? Karena tenda tidak terbuka full. Jadi mereka keluarnya tuh misalnya nih, kalau tenda kan seret, ada zipnya gitu ya, atau ada ikatannya dari tengah-tengah kan, biasanya tengah-tengah tuh kayak pintu. Itu nggak kebuka, jadi mereka keluarnya dari sampingnya gitu. Oh. Nah, itu dirobek. Itu udah aneh ya, udah janggal Cuman itu. Nih, pada saat si tim SAR datang itu sebenarnya udah agak rubuh tendanya. karena udah ketimpa Karena di salju situ ya. ya bersalju dan suhunya diperkirakan di hari itu ya, mereka ngecek itu di minus 30 apa minus. Wah, Buset, Mister minus Paul. 20, Kalau udah minus 30 tahu derajat. nih lu itu minus nggak bakal naik. Nah, Apain? beda. Mereka malu, mereka terlatih. Oh, iya. Mereka pendaki terlatih. Oh ya gua enggak ya. Mereka kan orang Indo. Nah, masalahnya di sepanjang 300 sampai 500 meter dari tenda itu ditemukan baju, dan ini apa namanya? Mereka ditemukannya itu bertahap ya. Jadi 4 orang dulu ditemukan, baru 5 orang dulu yang pertama ditemukan, baru 4 berikutnya gitu. Jadi Anjay. terpisah tuh. Karena 4 itu di sekitar ini? posisinya terpisah. Di sekitar tenda. Nah, 5 orang pertama yang ditemuin itu beberapa ratus meter dari tenda. Dan itu kan gini. Jadi lu tenda Jauh juga ya. sekitar 300 meter dari tenda itu kan ke arah hutan. Jadi kalau jejak kaki kan udah gak kelihatan ya. Karena mungkin udah kesapu sama angin salju segala Salju. macam. Tapi baju-bajunya masih ada di situ. Bodinya ada. Dan itu bercecer. Jadi Maksudnya bercecer? diperkirakan Maksudnya jadi bercecer. diperkirakan gini. Lu dari tenda nih ke hutan. Nah, ke hutannya itu bercecer tuh mereka tuh, nggak kayak satu area terus mereka semua Ngumpul tengkurap di situ. ya. Oh, berarti Mayatnya misalnya bercecer. misalnya di sini Putu. Ya di sono di sini terus siapa lu. ya gitu. Ya emang begitu. Gua Tapi ya, gua yang arahnya ngeliatin. arahnya ke arah hutan. Oh, Ya, kabur, arah berusaha hutan. kabur. Di perkirakannya mereka adalah tenda dirobek dari dalam, mereka kabur keluar. Nah, pada saat 5 orang ini ditemukan, itu ada 3 apa 4 itu yang bajunya nggak pakai baju lah bahasanya. Buset. Nah, Perkosa. masalahnya ada api unggun di situ. Ada Di dekat api berkosa unggun. Di dekat hipotesanya. hutannya. Di dalam hutannya. Jadi 300 sampai 500 meter dari tenda itu ada bekas kayu-kayu api unggun. Nah, artinya mereka keluar tuh dibikin rekayasanya tuh. Mereka ulangnya. Mereka keluar karena something. Karena dirobek dari dalam. Ya. Terus habis itu mereka pasang api unggun untuk menghangatkan badan. Dan kemudian mereka setelah ditemukan itu kan, mereka badannya itu atau arah badan itu ke arah Api unggun. tenda, balik ke arah tenda. Paham nggak? Oh, Jadi iya. posisi mayatnya tuh kayak lagi menuju ke tenda dari hutan. Gitu. Karena ada ranting yang patah juga karena dibabat atau ditabrak gitu kali ya, atau dipatahin gitu. Ya. Ranting-ranting pohonnya di hutannya itu. Nah, yang lebih mencengangkannya lagi adalah 4 lainnya ditemukan lebih tercecer lagi dan mereka nggak segaris sama 5 orang ini.
Jadi kayak ada yang ke arah jurang, ada yang jadi kayak larinya tuh ngasal gitu. Yang 4 orang ini, dan ditemukan 4 orang ini memakai baju yang diperkirakan dipakai sama 5 orang ini. Jadi Maksudnya? indikasinya adalah 5 orang ini keluar, mungkin 9-9 keluar, tapi 5 orang ini kayak mau balik lagi, cuman mereka nggak kuat. Terus pakai baju. akhirnya bajunya dilepas sama 4 orang ini, dipakai. Jadi karena udah mati nggak bangun, dipakailah bajunya. Tapi menurut penuturan tim SAR yang dicatat itu, mereka ini sebenarnya bukan orang-orang yang keluar dari tenda dengan gear lengkap. Lo tau di suhu 30 derajat, di minus 30, lo pakai baju kayak gini aja nih keluarnya. Pak, di dalam tenda juga harusnya nggak begini doang kan harusnya. Betul, tapi untuk ukuran minus segitu kurang memadai lah dalam tendanya. Pas keluar tenda ya, keluar tenda. Oh. Nah, masalahnya di dalam tendanya itu pada saat tanggal 20 Februari itu dicari tahu ya sama tim SAR. Itu kan nggak langsung tanggal 20 Februarinya. Gue lupa berselang berapa hari baru ditemukan tuh 5 orang tadi. Baju sama makanannya sebenarnya tersusun di dalam robohan tenda itu. Jadi begitu tendanya didiriin, itu tersusun, Pak, semua rapi. Pengen makan kali ya, belum makan kali ya. Jadi si pancinya masih di dalam tenda, di dalam tenda di atas kompor. Bajunya tuh masih terlipat, baju-baju koper-kopernya itu masih tersusun. Nah, jadi 5 orang ini keluar, 9-nya keluar, 5 orang ini sejalan sama arah tenda sama hutan, 4 orang itu bercecer. Nah, 4 orang yang lagi yang ditemukan ini itu berselang 1 bulanan lah kalau nggak salah, 1-2 bulan, karena di bulan April 1959 baru ditemukan mereka nih 4 orang. 5 ini. April. Sekitar bulan April Gila, 59. Oh, karena Itu masih beku dia badannya, nggak akan masalahnya ada yang matanya tengkoraknya patah, retak. pecah. Retak, rusuknya retak. Masalahnya tidak ada trauma luar. Jadi lu kalau misalnya rusuk lo patah nih, Ada pukulan, ada lubang. ada lebamnya di sini kan ditonjok. Ini nggak ada. Mereka nggak ada. Dan di baju 4 orang ini ditemukan unsur radiasi. Ada paparan radiasi. Ada paparan radiasinya. Aneh lah kalau untuk ukuran di gunung ya. Betul. Tapi mungkin aja itu percobaan di sana. Teorinya berkembang dari situ. Masalahnya Percobaan nuklir. teori yang paling dan sampai sekarang itu dijabarin kan adalah ini loh, avalanche. Avalanche itu apa ya bahasa Indonesianya? Avalanche itu salju yang turun, bola salju yang Bola salju. gelinding itu loh. Nah, itu. Avalanche. Cuman masalahnya lembah yang tempat mereka pasang tenda ini itu nggak curam. Jadi itu slope-nya. agak landai, nggak terlalu nggak slope lah ya. Enggak sloppy. Dia tuh cukup landai. Jadi kayaknya kalau diterpa sama bola salju tuh nggak bakal segede itu. Dan yang bikin mereka mikir adalah kenapa harus tenda terobek dari dalam. Nah, teori yang berkembang adalah mereka Kaget. atau menemukan sesuatu atau ketakutan akan sesuatu sehingga mengharuskan mereka keluar buru-buru dari tenda itu sampai mereka nggak berpikir untuk memakai baju lengkap, Iya. baju tebel, jaket tebel, tendanya dibuka, bener baru mereka keluar. Jadi nggak proper keluarnya gitu. Jangan pas itu lagi ada yang kentut bau keluar. Nggak masuk akal, Pet. Nggak masuk akal. Nah, Minus 30. jadi Minus 30 derajat anjir. Langsung berair. Sangat Di nggak situ. mungkin anjir. di situ Nggak masuk akal. yang jadi kecurigaan adalah serangan hewan buas. Nah, ini ada beberapa Teorinya. Ini teori pertama lu kan. nih yang lu temuin. Teori pertamanya mah tetap alam. Alam itu adalah avalanche tadi. Oke. Tapi itu disebutnya tuh, nah sempat ada penelitian di tahun 2019 apa ya? Apa 2015-an? Gue lupa. Di situnya tuh ada peneliti dari Yugoslavia. Eropa Barat, lupa gue dari Swedia atau dari mana, 2 orang itu untuk melakukan percobaan avalanche tadi. Jadi avalanche itu ada, kalau di bahasa kasarnya tuh ada avalanche yang besar, ada avalanche yang sedang. Kecil. Tapi sedang sama besar pun ya, kecil pun juga sebenarnya cukup bisa untuk Membunuh. lah. Lo keguling gitu di kondisi alam di saat itu di area itu. Karena itu cukup berangin.
Emang cukup berangin dan suhunya adalah minus 30 derajat Celcius di situ. Buset. Cuman masalahnya yang jadi permasalahan adalah kalau memang mereka kelindes sama salju, kenapa bisa sampai tengkoraknya patah, Retak. rusuknya patah, tapi nggak ada trauma luar, paham nggak? Harusnya kan kegiling. Badannya Ketemu. tuh ya lu ada ibaratnya lu kalau kegiling terus kena kayu atau Ya, make sense. pohon, lu kehantem nih, dar, Make sense. lu memar lah gitu kan, Make sense. iya, iya. memar ada ungu, habis itu rusak. Nah itu nggak ada, dia Bersih. nggak ada di situ Semuanya. semuanya. Enggak, kan tadi ada yang bekas. Beberapa orang, Berapa? dua orang yang ada trauma dalam. Trauma dalam tuh si tengkoraknya patah sama rusuknya patah, plus ada yang matanya hilang satu. Buset. Itu yang 4 orang terakhir ya. Karena 5 orang pertama lengkap semua dan menurut penuturan tim SAR-nya 5 orang ini memang kemungkinan besar adalah hipotermia. Jadi teori yang berkembang adalah, nah ini ada pelajaran nih ya, yang gue dapat juga ilmu medisnya, kalau lo hipotermia itu lo menyebabkan paradoks apa namanya ya, Halusinasi. ya semacam halusinasi gitu, bahwa Paranoid. bahwa lu tuh Ngerasa hangat kan? iya kurang lebih seperti itu. Karena gue pernah baca di buku mana gitu. Dia pas naik gunung kedinginan banget, ternyata tuh dia lagi hangat, dia ngerasanya hangat di dalamnya. Terus Nggak tiba-tiba valid anjing baca buku apa nggak tahu. gue lupa lagi namanya. Semua lupa anjir. Saking banyaknya buku yang gue baca. Anjay. Tapi ya gue pernah Iya. baca kayak gitu. Jadi ada pendaki juga, tapi di gunungnya Jawa, dia mati karena kedinginan. Tapi orang yang bertemu sama dia bilang, tenang mas, ini lagi panas. Mas pakai baju katanya gitu. Di gunungnya di Jawa, Gunung Jawa. Mm-mm. Iya, jadi dia ada paradoks apa gitu ya. Mungkin nanti editor bisa Mati, mengeditkan coy. gitu ya. Edit. Editor lagi. Ya, tapi Iya. kalau hipotermia Ah. yang parah itu memang lo menyebabkan delusi. Tapi kenapa mata Delusi copot? juga. Mata copot. Nah, Udah 4 orang udah 2 yang- bulan jir. 4 orang yang berikutnya ya. Copot lah. Sebenarnya Apa sih lu? Mata copot ya, copot lah. Copot lah udah 2 bulan coy. Mata copot. 2 bulan udah mati coy. Mata gini, mata tuh harus Kondisi dicongkel, coy. minus 30. tapi lu Otot-otot di mata tuh udah mulai lentur semua, Nih, dia nih nggak ngerti udah nih. lepas. Nggak ngerti fisika lu. Lah, Kamu tuh fisika sih. Fisika dat. Dat lagi. Nih kalau lu mati Benar. terus lu diawetin di es, badan lu itu akan sangat lama untuk membusuknya. Karena Justru ya lebih lama. lebih lama membusuknya. terus Kalau matanya keluar artinya ada yang congkel kan, badan mata yang kirinya nggak, mata yang kanan atau kirinya kan nggak ngebusuk, nggak ikut keluar tau. Iya, masalahnya matanya hilang satu tau. Cuma hilang satu, nggak dua-duanya tau. kalau kebentur Nah, itulah teorinya. Makanya. Kenapa Ah. dia bisa terbentur? Masalahnya nggak ada trauma luar. Itu. tapi yang tadi tulangnya retak itu Nggak ada trauma luar. Orang ini semua nggak ada trauma Ya luar. misalnya gue pukul lu nih, Oh. terus lu visum gua, ini ada bekas tonjokan nih. Iya, oh yang tadi Divisum dong. yang tadi palanya retak Hilang. itu nggak ada trauma luar. Masalahnya. enggak pala kan tulangnya ada yang ini retak disclaimer ya. Pala. Coba dicek deh di situ deh. di spreadsheet biar valid nih. Masalahnya gimana? tengkoraknya yang patah atau bagian tulang. Pokoknya antara 2 orang itu ada tulang di dalam tubuhnya Badannya. yang retak. tapi badan Bukan bukan patah ya, bukan retak. tengkorak ya. Bukan tulang batak kan? Setahu gua batoknya tengkoraknya. Oh, Gua lupa deh. Gua lupa batoknya. ingat deh. Oh, Coba lihat spreadsheet deh, tolong Kalau diklarifikasi. Apa sih kalau kita? Masalahnya batok itu kenceng, kan kuat kalau banget ya. batok ya iya sih. Apa sih kita Kok namanya? bisa retak ya? Itu Ngasal. tadi spreadsheet yang ngasal anjir. Tadi lu udah buka anjir. Ya, terus Berarti Nah, jadi siapa namanya? Si 9 orang ini itu menurut masyarakat yang sebenarnya sampai sekarang makanya disebut misteri yang belum terpecahkan adalah, ada yang terpotong lidahnya, Pot. nah itu terpotong lidahnya. Siapa tuh namanya itu cewek deh kalau nggak salah deh. Gila. Kayaknya dia ini kali ya. Terpotong lidahnya, siapa Tuhanmu? Nah, coba apalagi neraka ya, di apalagi tadi malaikat. Gak ada ini ada nih. yang terpotong lidahnya. Tenda robek dari dalam, Retak nggak ada barang tersisa kecuali makan pakaian. Iya, Hanya membeku, satu hanya membeku doang. membeku, satu orang membeku. Ya. Satu orang doang. Enggak, itu ada kok, ada retak apa gitu dalamnya. Retaknya Gigi. Retak gigi.
Ada. Mana ya? Apa yang Ada rusuk Nggak ada. patah. Ah, rusuknya Oh, patah. Rusuknya rusuk. patah. Iya. Rusuk patah. Nah, Siapa masalahnya tuh? logiknya gimana deh? Kebentur. Rusuk lu patah, nggak ditonjok, nggak di Iya betul sih nggak tahu. ditimpa. Make sense sih. nggak ditimpa. Apanya make sense? Kalau misalnya lu meninggal tapi rusuk lu patah, tapi lu nggak ada bekas benda tumpul atau apa. Betul, trauma luarnya nggak ada. Nah, itu jadi misterinya. Nah, yang berkembang adalah satu itu ya alam. Tadi slope avalanche itu, ya kan? Yang kedua adalah sebenarnya serangan hewan buas. Tapi hewan buas di daerah itu Kalau di sejak tim SAR datang itu tidak terlihat kemunculan hewan buas. Oke. Kalau lu misalnya di tanggal 20 Februari sampai dengan seminggu gitu ya, 27 Februari 1959 itu muncul nih 1-2 gitu beruang atau apa. Oh, berarti memang dia sebelumnya akan muncul. Iya. Tapi ini nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali hewan buas yang Muncul. identifikasikan muncul gitu kehadirannya. Atau yang ketiga adalah suku Mansi, penyerangan suku Mansi. Tapi itu juga udah dikonfirmasi menurut penuturan ya, bahwa terlalu angan-angan lah kalau mereka juga bukan pendaki yang ini ya, Aneh-aneh. Iya. aneh gitu kan. Dan juga mereka bukan orang yang nggak tahu Medan gitu. Iya. Jadi mereka cukup paham. Nah, yang berikutnya adalah yang udah mulai masuk konspirasinya adalah si alien. Karena menurut penuturan orang-orang yang juga naik gunung ya, cuman mungkin beda jalur ekspedisi sama si rombongannya Dyatlov ini. Oh, tujuannya sama tapi. Si Dyatlov tujuannya Nyoba. ke Gunung Otorten. Kalau yang Yang lain kan ya mungkin sama Nyoba. kayak lu mau ketemu di mana namanya di Garut, ada Oh, yang mau ke Cikuray, ada yang mau ke Pandayan, ada yang mau ke Guntur Iya, iya. gitu. Ya benar. Jadi di area itu mereka memang lihat cahaya tuh dari pegunungan Ural katanya. Mungkin orang-orang itu panik karena melihat cahaya itu, mereka akhirnya keluar dari dalam. Tapi ya kalau menurut gua sih kayak mereka rada-rada odong mungkin ya. Ya Allah. Kebakaran gitu kali ya, pas dikatain apa odong. Bisa jadi. apa pas bakar Bisa minyaknya jadi. cepat tumpah gitu, ciprat gitu. Kalau gitu kan sebenarnya tinggal narik zippernya ya, seret, buka keluar Panik tahu. ngapain? Kalau orang panik tahu Nah, gimana? masalahnya tahu? apa yang membuat panik? Lebih Itu susah sih. panik, lebih susah ngerobek gak sih? Ketimbang lu tinggal seret terus keluar. Lu tahu nih pintu. Hah. Lu tahu nih pintu. Tinggal begini kan. Iya. Tapi kalau misalnya dikunci, kita nggak tahu zipnya itu apakah bentuk ngunci atau zipnya itu nggak mulus banget, nggak pakai ya kakak Macet. Iya kan kita nggak tahu. Oh iya Ya iya. lu ibaratnya dalam panik, lu buka pintu ini padahal kuncinya kecantol gitu. Terus lu misalnya lu mau dibacok nih sama orang dalam rumah. Nah, lu buka pintu itu pasti lu begini-gini. Lu tinggal begini-gini. Dedar lu pecahin itu kaca pada akhirnya biar cepat keluar. Karena di Iya. belakang lu mungkin udah Ada orang yang ada bencana lah. betul. Nah, cuma masalahnya apa Tes. yang membuat orang ini Ngetes dia. orang ini pada keluar. Aneh banget ya. Dia nggak pakai headset. Ngapain dia tes? Aneh Tapi banget. menurut gua Aneh banget. kan gue Aneh. bukan orang yang ngedaki banget ya. Ada nggak sih yang lu yang membuat lu panik gitu di dalam gunung gitu, yang kayak anjing kita harus keluar tenda nih? Hantu lah. Gue mah kentut. Ya kontut mah nggak panik dong, kan ini Bau banget, panik. anjing. Ya Tapi kalau kalau lu juga nggak pelajarin- panik kalau lu anjing. pelajarin ya. Lu hantu, lu masih berpikir ada hantu. Enggak, satu-satunya yang bikin, kan katanya satu-satunya yang Kalau bikin gua lo keluar hewan ini kan. buas, binatang buas. Ya hewan buas, tapi kan kalau lu tahu areanya kayaknya nggak terlalu banyak. Bisa aja kalau namanya apes mah ada aja hewan buas tau. Atau enggak Bisa jadi. orang tahu. Bisa jadi. Ya atau orang mungkin Teori bisa. yang berikutnya karena Orang jahat lah. karena gini, Jahat. itu tuh mereka kan belum tuntas banget tuh penyebab kematiannya. Jadi si pemerintah Uni Soviet pada saat itu menutup itu, kayaknya ditutupnya tuh beberapa bulan setelah Kejadian. penemuan yang 4 terakhir. Itu tuh tahun 60 kayaknya ya. Itu ditutup case-nya dengan kesimpulan kekuatan alam yang tidak dapat didefinisikan. Nah, ini menurut masyarakat
zaman itu sampai dengan sekarang itu masih hal yang Nggak janggal terima. gitu loh. Janggal karena bukti-bukti tadi itu ada paparan radiasi, nggak ada trauma luar, padahal ada retak di dalam tubuh. Buktinya kayak ngacak tulang-tulangnya. banget ya. Iya, Emang kalau alien tuh ada radiasi? Ya nggak tahu anjir. nggak tahu ya. Alien Kayaknya- gimana belum pernah ketemu. Enggak, masa ada nggak kayak penelitian yang menjelaskan bahwa alien itu bisa membawa Radiasi. Ya karena kan radiasi? gak ada yang tahu alien bener apa enggak juga tahu. Enggak, maksudnya kan ada kan penelitian alien kan banyak, Pak, maksudnya yang Karena Tapi lu nggak- penelitian akan sesuatu hal itu berarti suatu halnya ada penelitian tentang Oh. emasnya ada. Ya atau enggak kayak penjelasan nggak teori iya tentang gimana apa yang dibawa mereka bentuknya kan kita juga nggak tahu tapi Nggak ada tahu. enggak gitu. Tapi kayak menurut gua kayak lo dia ada nemu radiasi di situ. Ada serpihan radiasinya banyak gak? Nah itu gua nggak tahu takaran Bisa radiasinya jadi banyak apa 2 enggak kilo, ya. 2 kilo. Bisa jadi gini. Cuman bunyi aja kali itu alatnya pas Kena, ke iya scan, kan. ke scan. Bisa jadi kan zaman dulu tuh kita nggak tahu radiasinya berbahaya. Lu pernah nonton ini Benar. nggak? Lu pernah nonton ini film Chernobyl. Bukan Chernobyl. Enggak, dia itu juga nggak tahu filmnya judulnya. Judulnya- Tadi buku nggak tahu. Ini film ini mau ngasih tahu tapi dia nggak tahu. gini, Apa filmnya gimana? Lu tahu, gue lupa inget nama orang aja lupa gue. Ingat nama orang aja lupa. Enggak gimana filmnya apa? Filmnya ini. Jadi tuh ada satu radiasi yang warnanya merah. Itu yang nemu sama si Mercury itu loh. Marie Yang cewek Curie. Marie Curie ya. Ah. Si Marie Curie nemuin satu radiasi itu warnanya hijau. Ketika kena ketika kena udara. Kayak semacam fluoride lah. Nah, itu dipakai sama orang-orang pada saat itu untuk bikin yang glow in the dark. Oh. Nah, Ya, itu fosfor. yes, fosfor, benar. Terus? Kok lu pinter anjing? Ada filmnya dan itu filmnya bagus banget berdasarkan Aduh, kisah aduh. nyata. Nah, si fosfor itu dibawa ke Amerika untuk dikomersialisasikan. Yang nggak tahu adalah Itu radiasi. itu radiasi sehingga semua orang yang kerja di perusahaan itu hilang semua tangannya satu-satu. Nah, dan radiasinya udah radiasi tingkat tinggi dan udah dijual massal pada saat itu. Coba deh filmnya apa gue lupa, ada bagus banget itu filmnya. Ya, sama ini juga sebenarnya ada filmnya si Dead Love Pass ini. Di Netflix ya. Namanya Devil's Pass. Kalau Devil's lo- Pass. lo mau Nah. dibuatnya begitu. Feeling gue adalah karena di tahun itu orang nggak tahu kalau itu benda radioaktif, takutnya dibawa sama dia. Tapi nah, ada teori bukan teori, di artikel itu ada yang mencoba menjelaskan bahwasannya beberapa orang, gue lupa siapa-siapa namanya kan 9 ada 10 orang. Beberapa orang itu memang tinggal di daerah yang terkena paparan radiasi. Oh. Nah kan Uni Soviet kan ya zaman itu ya Lagi kita perang. lagi mau masuk ke Perang fase nuklir. perang dunia kan. Dan ya nuklir lagi kenceng-kencengnya kan. Ya, Apalagi sejak Hiroshima Nagasaki. itu perang kan. dingin kan Perang 1959. dingin masuk ke setelah perang dunia itu kan masuk ke perang dingin tuh 50-an. Nah, memang banyak daerah dulu kan Soviet kan masih gabungan beberapa negara kan ya di Eropa Timur ya. Nah, itu memang lagi kenceng-kencengnya loh untuk meneliti itu. Gitu sih. Jadi orang-orang itu terkena paparan radiasi sehingga baju yang mereka pakai, mereka bawa emang ada. Jadi nggak semua, cuman beberapa orang dari 4 yang terakhir itu bajunya Ada dicek paparan. ada paparan radiasi. Tapi yang jadi permasalahan ya matinya karena apa itu yang maksud gua binatang buas pasti kalau binatang buas pasti ada cakaran atau Betul. gigitan. Nggak Betul. ada tahu. Nah, itu lo coba buat semuanya coba nanti lu pelajarin. Tapi ini memang unik banget. Lu coba aja terka deh. Kenapa tuh dia bisa keluar? Pertama nih keluar dari tenda kagak dengan normal gitu. Susah juga sih soalnya di area begitu buat kayak area hutan, deket hutan, terus cuaca dingin, Iya. terus minus 30, kayak segala sesuatu tuh yang kita mungkin nggak tahu dan Benar, jarang benar, kelihatan betul, tuh bisa terjadi gitu. Jadi agak susah juga sih penelitiannya Tapi gimana sih. enggak maksud gua di penjelasan itu hipotermia tuh ngeri banget sih memang. Iya, Kalau lu makanya. delusi, lu nggak tahu. Ada yang impactnya kayak yang Febri sebut tadi, dia nggak ngerasa dia dingin, dia kedinginan,
Ada yang dia tuh mungkin gue masuk akal gue maksud gue. Masuk gua akal. Masuk akal gue. Udah ngantuk ya. Lidah kepotong itu bisa jadi dia gigit lidahnya sendiri. Oh, iya bisa. Itu masuk iya. akal untuk hipotermia. Karena orang-orang tapi gini ya. Lu kan pendaki yang bukan Ecek. cek-cek ya. Dan dia orang Soviet juga mereka semua ini. Iya. Kenapa keluar tanpa gear lengkap? Keluar tenda tanpa gear lengkap. Kayaknya Dan itu tengah malam. itu ya, sih yang jadi intinya tuh. Ngapain dia keluar? Kenapa dia tahu tengah malam? Nah, itu menurut artikel itu kata tim SAR itu kejadiannya diperkirakan tengah malam. Aku nggak tahu deh gimana mereka menelitinya. Iya, gimana Mungkin caranya? ini ya masa kan Mereka ngeliat jam atau apa iya kali masa tubuhnya ketika udah mati Nah, berapa itu lama mungkin. tuh kayak gitu tuh ada tahu. Bisa jadi. Tapi Kayak- itu emang exact gitu. Exact tahu kayak Exact. misalnya let's say misalnya lu kayak ini udah meninggal nih orang ya udah meninggal itu kan tim forensik tuh tahu oh ini mau meninggalnya udah 5 tahun yang 2 jam 11 ya 5 tahun 12 yang lalu jam. mau dari tengkorak. Iya 12 jam yang tengkorak aja tahu itu bisa Nah, lu diprediksi gimana coba lu? Apa? Bisa tahu itu tengkorak mumi dari udah 5.000 tahun yang lalu. raja mana? Ayo. Oh ada namanya Osiris. Iya. Isis. ROS. ada namanya umur karbon kalau nggak salah. Nah, itu dia Umur dari situ. karbon. Umur karbon kalau nggak salah umur Nah, karbon. lu gimana orang neliti batu ini dari jutaan tahun, Tahun yang lalu. anjir. Iya. Ya, begitulah kisahnya. Coba cari kisahnya. Mungkin nanti kita nextnya bahas yang penemuan Marie Curie itu fosfor bagus tuh. Iya, tapi disambungin sama alien aja. Tapi alien kocak. Bener-bener Apa kocak ya? Kocak. eh, Karena enggak. kocak dia. ini nyambung ini serius ini nyambung Apa? ke gue baru baca memperkuat adanya alien. Kalau kita nggak ngomong terlalu sering lah ya, terlalu sering lah kalau alien ngomongnya ya. Satu entitas yang mana sebenarnya memang lebih advance dari manusia modern sekarang. Nah itu agak nyambung nih ke Diatlov. enggak, gue baru nonton kemarin di shorts YouTube. Itu membahas gini cuy. Bukan di shorts, kebanyakan di nonton. video YouTube. Kebanyakan nonton YouTube. Nah, apakah ada manusia pertama? Nah, Clipper lu kena clipper lu berarti anjing. ya. Apakah ada manusia pertama? Adam. Ada apa sebelum Adam? Itu sih. Sebelum Adam ya di Alkitab mah ada. Nah. Lu kalau baca di Alkitab, Adam, anak-anak Adam menikahi anak-anak manusia. Lu baca deh di Alkitab. Di Alkitab. Di Alkitab. Kejadian. Di Kejadian ada ayat yang menyatakan Hah? anak-anak Adam menikah dengan anak-anak manusia dan sebenarnya itu dilarang Tuhan. Makanya mereka itu incest. Tapi incestnya itu ya sebenarnya anak-anak Adam beranak pinak. Itu ya mereka menikah di antara lingkungan itu aja. Ya. Nah, masalahnya mungkin nggak kalau Kain dan Habel itu Habel kan meninggal ya, digantikan sama Set. Ya. Anjing coba banget. Menikahnya sama siapa kalau mereka bisa beranak pinak kalau bukan sama Hawa? Karena kalau Hawa cewek pertama di bumi. Nah, itu. Anak-anak Adam memang cowok semua. Ya kan enggak dong. Yang dicatat di Alkitab kan pasti selalu turunan Cowok. laki. Oh, laki kan. Garis laki. Iya, garis Kita laki nggak lah. tahu. Cewek nggak pernah dicatat. Kain, Kasian ya. Kain dan Habel dan Iya. berapa ratus anak cewek lainnya bisa jadi. Kenapa nggak diceritain yang cewek? Mungkin mereka incest di situ. Ya. Nah, Karena tapi patriarki anjing. tapi ada Alkitab patriarki. Iyalah, Iya lah. sama patriarki dulu. Iyalah diserang nih. Gimana udah tahu dia yang udah tahu dia yang foto. Oke. Ya udah. Jadi gitu, pokoknya kita nanti lanjut ke situ seru sih. Siap. Ngomongin alien. Apakah alien ini dari malaikat? Ya, kurang lebih begitulah.